Jadi, apa sih pola bilangan itu? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Kajian Informasi. Pada kesempatan kali ini, Kajian Informasi akan membahas mengenai bab pola bilangan, khususnya pada barisan bilangan. Teman-teman, kalian tahu pola bilangan itu sebenarnya ada loh di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pada bunga matahari ini. Pada bunga matahari terdapat dua pola spiral yang berawal dari tengah bunga. Pola pertama searah jarum jam dan pola kedua berlawanan arah jarum jam. Pada bunga matahari jenis tertentu, spiral yang searah jarum jam berjumlah 55 dan yang berlawanan arah jarum jam berjumlah 34. Jumlah spiral pada kedua pola tersebut merupakan angka-angka pada pola bilangan Fibonacci, yaitu tiap bilangan berasal dari jumlah dua bilangan sebelumnya. Contoh lain selain bunga matahari adalah bola. Di sini ada bola, perhatikan ya. Bola yang paling depan itu 1. Bola belakangnya ada 2, bola belakangnya lagi ada 3, bola belakangnya lagi ada 4, bola belakangnya lagi ada 5. Dalam penataan ini juga menggunakan prinsip dari pola bilangan. Contoh lain lagi seperti rumah kalian. Tanpa kalian sadari, rumah kalian juga menggunakan pola bilangan loh. Coba deh kalian amati. Rumah kalian nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Bisa juga rumah kalian polanya seperti ini. Nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7, dan seterusnya. Karena itu menggunakan pola bilangan ganjil. Ada juga yang polanya seperti ini. Nomor 2, nomor 4, nomor 6, dan seterusnya. Contoh lain lagi adalah pedagang buah. Tanpa kalian sadari, penataan buah ini juga menggunakan prinsip dari pola bilangan. Jadi, apa sih pola bilangan itu? Pola bilangan adalah sebuah susunan bilangan yang mempunyai bentuk yang teratur dari bentuk satu ke bentuk berikutnya. Jadi, itu adalah pengertian dari pola bilangan. Sebuah susunan bilangan yang mempunyai bentuk yang teratur dari bentuk satu ke bentuk berikutnya. Kemudian pola bilangan itu banyak ya macamnya. Yang pertama ada pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, pola bilangan persegi, pola bilangan segitiga, dan pola bilangan segitiga Pascal. Untuk pola bilangan genap, ini ya awalnya lingkarannya ada 2, kemudian lingkarannya ada 4, kemudian lingkarannya ada 6, dan seterusnya. Ini juga menggunakan pola bilangan genap. Ada juga pola bilangan ganjil. Awalnya bintangnya cuma 1, kemudian bintangnya jadi 3. Kemudian bintangnya ada 5 gitu. Terus kemudian untuk pola bilangan persegi, awalnya bunganya 1, kemudian bunganya ada 4, kemudian bunganya 9, dan seterusnya hingga bunganya itu posisinya membentuk bangun persegi. Ada juga pola bilangan segitiga. Awalnya ada 1, kemudian ada 3, kemudian ada 6, kemudian ada 8, dan seterusnya hingga penataannya membentuk bangun segitiga ya. Kemudian ada bilangan segitiga Pascal. Untuk segitiga Pascal ini adalah 1 semuanya, ini juga 1. Kemudian yang ini kalian perhatikan ya, 1 ditambah 1 adalah 2. Kemudian 1 ditambah 2 sama dengan 3. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian 1 ditambah 3 sama dengan 4.
3 ditambah 3 sama dengan 6. 3 ditambah 1 sama dengan 4, dan seterusnya. Tergantung konteks soalnya mintanya seberapa. Lanjut, ini ada barisan dan deret. Diketahui 7, 14, 21, 28, dan 35. Susunan bilangan yang membentuk pola atau aturan tertentu disebut barisan bilangan. Jadi ini adalah barisan bilangannya, yaitu 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya. Ini dinamakan dengan barisan bilangan. Kemudian kedudukan bilangan-bilangan pada barisan disebut dengan suku dari barisan itu. Jadi ini suku-suku itu biasanya disimbolkan dengan UN. UN1, U1-nya 7, U2-nya 14, U3-nya 21, U4-nya 28, U5-nya 35, atau kalian juga bisa menyebutkan suku pertama 7, suku kedua 14, suku ketiga 21, suku keempat 28, dan seterusnya. Kemudian bentuk penjumlahan nilai suku-suku pada barisan disebut dengan deret. Jadi deret pertama itu misal 7, kemudian deret kedua itu adalah penjumlahan dari suku-sukunya, jadi 7 ditambah 14 karena deret kedua. Kemudian untuk deret ketiga itu jadi 7 ditambah 14 ditambah 21, karena deret itu adalah bentuk penjumlahan nilai suku-suku pada barisan itu. Kemudian untuk rumusnya, ini jika diketahui suatu barisan bilangan berselisih tetap berada pada tingkat 1, suku ke n dapat dicari dengan persamaan ini, UN sama dengan AN plus B. Kemudian, jika diketahui suatu barisan bilangan berselisih tetap berada pada tingkat 2, rumus suku ke n dapat dicari dengan ini, UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Untuk lebih jelasnya ada di contoh soal ya. Ini contoh satunya. Tentukan 5 suku pertama dari barisan bilangan UN sama dengan N plus 4. Di sini mintanya adalah 5 suku pertama, jadi N-nya itu hanya sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya mintanya 10 ya 1 sampai 10. Kemudian kita cari UN-nya dengan rumus UN sama dengan N plus 4. Kemudian kita substitusikan untuk N-nya 1, jadi semua N diganti dengan 1. UN sama dengan N plus 4 kan. N-nya itu diganti 1, N di sini juga diganti 1. 1 tambah 4 sama dengan 5. Kemudian U2-nya ya sama, UN sama dengan N plus 4. Semua N diganti dengan 2. Hasilnya adalah 6. Kemudian U3-nya juga sama caranya seperti itu, hasilnya 7. U4-nya juga sama dengan 8. U5-nya sama dengan 9. Karena yang diminta adalah 5 suku pertama, jadi kita berhenti sampai U5 ya. Jadi 5 suku pertama dari barisan bilangan adalah 5, 6, 7, 8, 9. Kalau misalkan mintanya adalah 6 suku pertama, ya kalian sampai U6 gitu ya. Gampang banget kan? Lanjut, contoh 2. Tentukan rumus suku ke N atau UN dari barisan bilangan 3, 5, 7, 9. Kalau tadi itu diketahui rumusnya, kalian disuruh cari barisan bilangannya, sekarang dibalik. Kalian disuruh cari rumusnya, hanya diketahui barisan bilangan. Kita tulis dulu apa yang diketahui ya. U1-nya itu 3, U2-nya itu 5, U3-nya itu 7, U4-nya itu 9. Kemudian karena ini bertingkat cuma 1 ya, bertingkat cuma 1 ini coba kita perhatikan. 3 ke 5 nambah berapa? 2. 5 ke 7 nambah berapa? 2. 7 ke 9 nambah berapa? 2. Karena semuanya nambah 2, jadi ini pakai rumus yang bertingkat 1 itu. Pakai yang ini, UN sama dengan AN plus B. Kemudian terserah kalian mau menggunakan yang U1, U2, U3, U4. Ini saya misalkan pakai yang U1. Jadi semua N diganti dengan 1 gitu ya. Kemudian U1-nya kan udah diketahui 3. Ya udah kita tulis 3. A dikali 1 sama dengan A. Berapapun yang dikalikan 1 itu jadinya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian kita buat A sama dengan, bebas ini kalian boleh membuat A sama dengan atau B sama dengan. Ini saya buat contoh A sama dengan ya. Kalau A sama dengan, jadi ini B-nya pindah ruas ke kiri. Karena ini positif, pindah ruas ke kiri jadi negatif. Jadi A sama dengan 3 dikurangi B. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian lanjut, ini ada UN, AN plus B, sama caranya seperti tadi.
Terserah kalian mau menggunakan U2, U3 atau U4. Jangan pakai U1 ya, karena U1 kan udah dipakai untuk yang ini. Jadi saya misalkan ini pakai yang U4. Jadi U4 semua N diganti dengan 4. Kemudian U4-nya kan udah diketahui 9 ya. Nah, kemudian ini A dikali 4 itu 4A ditambah B. Ini adalah persamaan duanya. Ini persamaan pertamanya. Persamaan pertama adalah A sama dengan 3 dikurangi B. Kita substitusikan ke sini, kita masukkan. Jadi A-nya yang di sini diganti dengan 3 dikurangi 4. Seperti ini. Kemudian kita jabarkan. 4 kali 3, 12. 4 dikali negatif B adalah negatif 4B ditambah B. Kemudian pindah-pindah ruas, yang variabel kumpul variabel, yang konstanta kumpul konstanta. Kemudian kita hitung 4B dikurangi B. Nah, ini adalah 3B. Biasanya kalian itu tidak teliti di sini. 4B dikurangi B sama dengan 4 ya. Ibaratnya kalau kalian bingung seperti ini. 4 apel dikurangi dengan 1 apel. Hasilnya apa? 3 apel gitu. Kemudian 12 dikurangi 9, 3. Ya udah. Terus kemudian B-nya sama dengan 1. Kok bisa 1 dapat dari mana? Ini kan 3B sama dengan 3. Ini sama aja dengan 3 dikali B gitu kan. 3-nya kalau mau pindah ruas ke kanan, karena ini perkalian, pindah ruas itu jadi pembagian. Jadi 3 dibagi 3 sama dengan 1 gitu. Gampang banget kan? Kemudian kita substitusikan, B-nya itu kan 1. Kemudian ketemu deh A-nya sama dengan 2. Ya udah, kita tulis suku ke N-nya adalah UN sama dengan AN plus B. Dengan A-nya tadi udah ketemu 2, B-nya ketemu 1. Rumus suku UN-nya adalah 2N plus 1 gitu. Gampang banget kan? Ini ada cek pemahaman. Kalian kerjakan sebisa kalian. Tentukan rumus suku ke N dari barisan-barisan berikut. 3, 7, 13, 21, 31, 43. Ingat, ini kalian lihat 3 ke 7 nambah berapa? 4. 7 ke 13 nambah berapa? 6. Kemudian dan seterusnya. Loh, nambah-nambahnya kok beda-beda? Berarti ini pakai rumus yang satunya ya. Kalian kerjakan sendiri ya sebisa kalian. Nanti jika kalian sudah menemukan jawabannya, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.